Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada satu riwayat menceritakan tentang keutamaan bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Katakan as-sadaqatu ala wajhiha wastina'ul ma'rufi wa birrul walidaini wa silatur rahimi tuhawwilu syaqa'a sa'adatan wa tazidu fil umri wa taqi masari'as su'. Ini riwayat diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Dan Al-Imam Suyuti memang merumuskan bahawa hadis ini dhaif, ya. Sedekah yang sesuai dengan caranya, ya, dan berbuat baik kepada orang lain dan juga berbakti kepada orang tua serta menyambung silaturahmi, ya, itu semua mengubah nasib celaka menjadi bahagia dan juga menambah dalam umur dan juga akan menjaga daripada kejadian-kejadian yang jelek. Tentu ini ada merupakan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk selalu gemar dalam melakukan hal-hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah. Bersedekah, kemudian birrul walidain, berbuat bakti kepada orang tua, kemudian silaturahmi, kemudian membantu orang, ya, istina'il ma'ruf, membantu orang. Yang dimaksud dengan memelihara kejadian-kejadian jelek itu ditafsirkan oleh ulama dengan baik kejadian jelek itu terjadi di atas dunia ataupun terjadi di urusan agama. Baik kejelekannya itu yang berkaitan dengan urusan agama, demikian juga kejelekan yang berkaitan dengan urusan duniawi. Sehingga banyak kisah-kisah yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita tentang keistimewaan sedekah dan berbuat baik, sehingga sedekah dan kebaikan yang diperbuat oleh orang ini menghindarkan dia dari kejelekan yang hampir sudah menerkam dia, yang sudah dekat untuk mencelakakan dia, untuk mencelakai dia, ya. Diceritakan begini, bahwa di dalam umat Nabi Saleh alaihissalam itu ada seorang yang sangat jahat terhadap seluruh umat ini kepada orang yang di sekitarnya. Terkenal sudah, ini orang ini berbuat jahat terus, mengganggu terus ini. Hari-hari perbuatannya menyakiti orang, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatannya, sehingga enggak sabar lagi. Umat Nabi Saleh enggak sabar lagi. Maka mereka pada waktu itu mendatangi Nabi Saleh alaihissalam. Apa kata mereka? Ya Nabi Allah, ud'u Allah Ta'ala. Ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah agar kejelekan orang ini dicukupkan oleh Allah, agar dia berhenti daripada kegiatannya meneror orang-orang yang di sekitarnya, menyakiti orang-orang yang di sekelilingnya. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhabu faqad kufitumuhu. Sudah, berangkatlah kalian, beres. Dia sudah dicukupkan kejelekannya oleh Allah. Dia tidak akan berbuat lagi sudah. Terakhir sudah itu.
untuk hari-hari yang akan datang, dia sudah tidak akan mampu berbuat itu lagi. Kemudian sesudah kejadian percakapan antara Nabi Saleh dengan orang-orang kalangan umatnya yang menjadi utusan untuk menyampaikan hajat ini kepadanya, berangkat semua selesai. Orang yang datang kepada Nabi Saleh itu pulang, dan Nabi Saleh juga kembali kepada aktivitas beliau. Ternyata orang yang dimaksud ini berangkat cari kayu sebagai mata pencaharian. Yang ia gandrungi adalah mencari kayu bakar untuk dijual dan dijadikan hasilnya sebagai nafkah dalam kehidupannya. Ketika hari itu, hari di mana terjadi tadi percakapan antara Nabi Saleh dengan umatnya yang mengadu tadi, ya, sesudah pengaduan mereka selesai, keluarlah orang ini. Orang yang dimaksud berbuat jahat itu keluar untuk berangkat mencari kayu, cari nafkah. Dan dia membawa perbekalannya 2 potong roti untuk makan siang bagi dia. Sehingga sampai di tempat di mana ia mencari kayu, pada saat itu dia makan 1 roti, kemudian mau pulangnya, ternyata dia bersedekah dengan roti ini, yang satunya. Dan roti yang tersisa, dia bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Satunya dimakan, yang satu dia sedekahkan. Lalu ternyata sesudah pulang daripada mencari kayu bakar ini, orang-orang yang di tempat tinggalnya sudah merasa, oh ini orang ini pasti tidak kembali lagi sudah. Karena yang mendoakannya Nabi Saleh. Pastinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa Nabi Saleh alaihissalam. Tentunya dia akan mendapat cedera, mendapat satu bahaya yang menghindarkan kita daripada kejahatannya untuk di hari-hari yang akan datang. Semua orang berpikir demikian. Amanlah sudah kita ini, enggak akan ada orang yang menyakiti kita. Ternyata di sore hari orang ini datang dalam keadaan selamat, tanpa sedikit pun tergores, tanpa ada sedikit pun seolah-olah pengaruh daripada doa Nabi Saleh itu tidak terjadi pada dia. Bahkan ini adalah doa seorang Nabi sekelas Nabi Saleh alaihissalam. Sampai orang heran, ada apa ini? Nabi Saleh alaihissalam sudah mendoakan. Dia sudah mengatakan Allah akan mencukupkan kejahatan orang ini dari kalian. Selesai sudah, ini terakhir sudah dia berbuat jahat. Ternyata dia masih hadir. Kalau dia masih hadir, besok pastinya akan berkelanjutan bagaimana ia menyakiti kita, akan meneror kita, kan begitu. Akhirnya dalam keheranan yang seperti ini, dia datang dan dalam keadaan selamat. Akhirnya Nabi Saleh alaihissalam memanggil orang ini. Sesudah sampai di rumahnya, dipanggil oleh Nabi Saleh. Berhadapan dengan Nabi Saleh alaihissalam, lalu ditanya oleh beliau. Nabi Saleh alaihissalam menanya, "Ay syai'in sana'ta al-yawm?" Apa yang kau lakukan hari ini? Nabi Saleh nanya, apa yang kau lakukan hari ini? Kenapa? Karena Nabi Saleh sudah berdoa agar Allah mencukupi kejelekannya ini dari setiap masyarakat yang ada di situ. Maka orang ini menjawab, aku keluar mencari kayu untuk bahan bakar, dan dalam perjalananku itu saya membawa 2 roti. Dan satunya saya sedekahkan, sementara yang satunya lagi, 1 roti lagi saya jadikan sebagai makan siang di waktu itu. Itu aja yang aku lakukan, gak ada yang lain. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba kau buka ikatan kayu bakar yang kau bawa itu. Kayu bakar diikat, coba buka ikatannya, potong talinya. Dipotong. Ternyata apa yang terjadi?
Ketika dia sudah membuka dan memotong tali ikatan kayu bakar yang ia bawa dari hutan sana, ternyata di tengah-tengah ikatan kayu bakar itu ada ular yang besar yang melilit dan dia sedang menggigit potongan kayu yang dibawa oleh orang yang zalim tadi itu. Maka menyaksikan keadaan seperti itu, Nabi Saleh alaihi salam mengatakan, ini sebetulnya telah Allah kirim untuk memusnahkan Anda. Akan tetapi karena sedekah yang Anda sedekahkan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala membuat kejelekan ular ini terhalangi darimu. Kau selamat daripada gigitannya, sehingga ular ini dibuat oleh Allah menggigit kayu bakar yang kau bawa. Ini adalah keberkahan sedekah yang telah kau berikan kepada orang lain itu. Masya Allah, itu bagian daripada keistimewaan sedekah. Artinya urusan duniawi pun dia memiliki faedah. Bukan hanya urusan akhirat, bukan hanya urusan agama. Dunia pun dia memiliki faedah. Beruntung orang yang sering bersedekah. Masih banyak kisah-kisah tentang itu. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keinginan, satu semangat untuk saling berbagi dengan orang-orang yang di sekitar kita, terutama orang-orang yang membutuhkan dan terutama para keluarga kita yang dekat dengan kita. Wallahu a'lam bishawab.